Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sebab-sebab kemajuan Islam di bidang iptek pada masa kejayaan Islam. Sebelum itu, perkenalkan, saya Winda Ayu Amelia dengan NIM 190302106. Rekan saya Sabrina Zainita Putri Maduranu dengan NIM 190302107 dan Gebi Puji Yurista dengan NIM 190302129. Kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam merupakan sebuah kesejarahan apabila segala sesuatunya dengan sejarah. Kebangkitan Islam ditandai dengan menumbuhkan kembali semangat iman, menghilangkan stagnasi pemikiran dan fikih, serta gerakan harokat dan jihad. Semangat kebangkitan ini mendorong rakyatnya untuk berpikir mengapa kejatuhan dan kehinaan menimpa umat Islam, sehingga umat Islam ini hanya dipandang sebelah mata, bahkan mereka menutup mata akan umat. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya, dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepimpinan dinasti Abbasiyah, terutama adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemah yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, yakni fase ini banyak diterjemahkan oleh Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Yang kedua, karya yang ia miliki adalah di bidang ekonomi, astronomi, dan logika. Fase kedua, yakni fase ini banyak diterjemahkan buku pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Yang kedua, buku diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga, yakni setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Yang kedua, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain: yang ke-1, Hunain bin Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani. Dapat menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. Yang kedua, Ishaq bin Hunain bin Ishaq. Yang ketiga, Sabit bin Qura. Yang keempat, Kusta bin Luka. Yang kelima, Abu Bishr Mata bin Yunus. Semua penerjemah ini kecuali Sabit bin Qura yang menyembah binatang adalah penganut agama Kristen. Sebab faktor yang menunjang kemajuan sains dan teknologi Islam pada masa lalu, yakni yang pertama adalah agama Islam, yang kedua pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan, yang ketiga bahasa Arab, yang keempat pendidikan, yang kelima penghormatan kepada ilmuwan, yang keenam maraknya penelitian, yang ketujuh perdagangan internasional. Zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Berikut ini adalah beberapa penemu atau ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, Al-Khawarizmi, penemu aljabar. Yang kedua, Ibnu Sina, pembuat buku kedokteran. Yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia. Yang keempat, Al-Biruni, ahli antropologi. Yang kelima, Abu Al-Zahwari, penemu teknik patah tulang dan penyembuhan luka saat operasi.
Yang keenam, Ibnu Haytham, bapak ilmu mata yang mengurai bagaimana mata bekerja. Dan yang ketujuh, Ar-Razi, orang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi asma. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Faktor ini telah mendorong lahirnya banyak ilmu pengetahuan. 2. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Hal ini dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Yang kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia, bahkan hasil pernikahan ini melahirkan khalifah-khalifah baru. Faktor yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan semenjak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya. Yang terakhir, membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan, mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.